Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa, kita masuk part kedua atau part 2 bagian kedua kitab Musaddiq. Kemarin kita jelaskan tentang bahwa Al-Quran itu musaddiq, yang membenarkan, yang membetulkan kitab-kitab sebelumnya, Jabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kemarin pembahasannya adalah yang bagian pertama, bahwa kitab yang telah turun sebelum Al-Quran itu mengalami distorsi menyangkut masalah-masalah ibadah, akhlak, tauhid. Kita lanjutkan masalah akhlak, bahwa distorsinya adalah masalah akhlak. Berdasarkan kitab Bible, akhlak para nabi Allah sangat rusak. Kemarin sudah kita singgung tentang Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan dalam Taurat, dalam Jabur, dalam Injil, tentang yang di dalamnya ada kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang itu semuanya dimanipulasi. Kemarin Nabi Nuh, sekarang kita 5 nabi yang selanjutnya. Nabi Lut, Nabi Harun, dan seterusnya. Yang pertama adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu dalam kitab Kejadian 19 ayat 30-38 meniduri alias menggauli kedua putri kandungnya sampai hamil. Di ayat 30-nya surat Kejadian 19, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ke dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Di ayat 31-nya, Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa, ayat 31-nya kata kakaknya kepada adiknya, ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini, ayah, yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Ayat 33-nya di Kejadian 19, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ayat 34-nya, Bapak Ibu, kakak sahabat, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ayat 35-nya, Bapak Ibu kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa, demikianlah ayat 35. Juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dan ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Lot, bahasa di kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Lut, bahasa dalam Al-Quran. Ayat 37-nya, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Ayat 38 yang terakhir dari Kejadian 19, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Dan ini Bapak Ibu kakak sahabat diluruskan oleh Al-Quran dalam Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 74 sampai dengan 75. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa lutan atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu minal qaryah al-ayah. Dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari siksa yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Innahu minas solehin. Dalam ayat tersebut di atas, Al-Quran meluruskan, Al-Quran membetulkan, meluruskan dalam hal mengklirkan tuduhan bahwa Nabi Lut bukanlah sosok orang yang bejat akhlaknya, melainkan seorang yang diberi Allah Tabaraka wa Ta'ala hikmah dan ilmu, juga diselamatkan
oleh Allah dari perbuatan keji itu, dan ia minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua, dari pembahasan part 2 atau bagian kedua ini, Nabi Harun. Nabi Harun membuat patung anak sapi dari emas. Itu ada di kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 5. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun. Ketemu semuanya sama Nabi Harun dan berkata kepada Harun, "Wahai Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang akan kami berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2-nya di kitab Keluaran 32. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Dan ayat 3-nya, Bapak Ibu Kakak Sahabat, lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatkannya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dan ayat terakhir, ayat 5, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan akan lembu itu. Berseluruh Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan ini Bapak Ibu Kakak Sahabat diluruskan oleh Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat 85-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum samiri. Al-ayah. Allah berfirman, Allah bilang, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati, sehingga Nabi Musa bilang, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada engkau suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi engkau, dan engkau menghendaki agar kemurkaan dari Tuhan menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Lalu mereka bilang, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu, wahai Musa, dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dan perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara dan seterusnya. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa." Tapi Musa telah lupa. Maka apa mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan, kebahayaan kepada mereka, dan tidak kemanfaatan. Bapak Ibu Kakak Sahabat, sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu." Al-ayah sampai terakhir ayat 97. Di dalam ayat tersebut, Bapak Ibu Kakak Sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa, di dalam ayat itu menjelaskan yang membuat patung anak sapi dari emas bukanlah Nabi Harun alaihissalam, melainkan Samiri. Samiri terkenal adalah ciptaannya adalah sekarang sesuatu makhluk, sesuatu benda yang di dalamnya ada suara. Sekarang bisa jadi adalah namanya handphone, namanya Android, dan seterusnya. Itu asal usul penemunya adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian adalah Nabi Daud. Dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur, kitab yang 51 ayat 1 sampai dengan 2. Nabi Daud dikatakan di sana berbuat zina dengan istrinya Uria, yaitu Batseba. Berzina dengan istrinya Uria yang namanya Batseba. Di ayat itu dikatakan untuk memimpin biduan Mazmur dan Daud. Untuk pemimpin biduan Mazmur dan Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah itu Daud menghampiri berzina dengan Batseba. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu Kakak Sahabat, pelajar SMP SMA, diceritakan Nabi Daud tidur bersama gadis yang masih muda. Ayat 1-nya, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badan tetap dingin. Ayat 2-nya, lalu para
pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang gadis yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarkan ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Bapak, ibu, kakak, sahabat, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang gadis yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Ayat 3-nya dengan dantak dengan jelas, maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan dapatlah yang namanya Abisak, gadis Sunem, lalu diberi kepada raja. Ayat-ayat tersebut di atas, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Alia, SMK, mahasiswa, itu merupakan pelecehan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Daud alaihissalam. Cerita ini tidak benar, maka cerita ini harus kita luruskan. Dan Bapak Ibu perhatikan, ternyata di kitab Perjanjian Lama juga ada di Perjanjian Baru, masih di kitab yang sama, ternyata dibenarkan. Artinya apa? Ayat-ayat yang sebelumnya itu disalahkan menurut kitab Para Rasul 13 ayat 22. Di kitab yang sama disalahkan pendapat itu atau ayat itu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengatakan Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isa, seorang yang berkenaan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Diluruskan oleh Al-Quran. Al-Quran yang mana? Quran surah Shad ayat 35 sampai dengan 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faghfarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'af. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ardh. Maka kami ampuni baginya kesalahan itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dari tempat kembali yang baik. Hai Daud, Allah bilang, sesungguhnya kami menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Allah bilang sama Nabi Daud, janganlah engkau turuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah dan mendapat siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat di atas, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, menerangkan bahwa Nabi Daud adalah orang yang suci dan memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni khalifah, bukan sebagai sosok orang yang bejat akhlaknya sebagaimana kata Bible. Bagaimana Nabi Sulaiman? Bagaimana nabi lainnya selain Nabi Sulaiman adalah nabi yang banyak diceritakan, yaitu Nabi Daud, yang terakhir Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan ada manfaat yang benar dari Allah dan Rasulnya. Part 3 bagian yang ketiga nanti kita singgung tentang Nabi Sulaiman, bagaimana di kitab Raja-Raja dan bagaimana diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pelajaran buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.